Hai, apa kabar ya? Saya tuh udah cukup lama nggak bahas HP X Flagship dan ada rasa sedikit kangen gitu ya. Ingin bahas HP X Flagship lagi. Jadi kemarin saya tuh ada order satu buah handphone yang ini tuh ya disebut flagship nggak juga ya. Ini masuknya kelas menengah tapi premium gitulah. Dan ini tuh udah saya incar dari awal tahun 2023 ini sebenarnya, cuman harganya masih cukup lumayan. Saat itu saya lihat ada di ya around 7 jutaan dan sekarang ini udah turun harganya di sekitar 4 jutaan aja. Dan tentunya HP ini tuh HP yang tidak resmi di Indonesia, tapi ini tuh udah terdaftar di Bea Cukai. So, kalian mungkin penasaran dengan HP-nya? Yuk langsung aja kita buka. Jadi sekaligus ini tuh adalah dokumentasi unboxing dari HP ini. Let's go. Oke, ini dia untuk paketnya dan di sini kalian bisa lihat paketnya ini saya beli di toko Pak Edi di Orange Shop ya. Nanti untuk link pembelian kalian bisa langsung cek aja di kolom deskripsi. Nanti saya taruh di bawah ya. Sekarang langsung aja yuk kita buka. Ini udah kesekian kali ya saya belanja di toko Orange Shop ini dan memang packingnya tuh memuaskan banget. Ada segelnya lagi. Tuh ada segel tanda tangan lagi. Jadi kalau dibongkar sama kurir gitu ya bakal ketahuan. Ya ini dia HP-nya Google Pixel 6a yang udah saya incar dari awal tahun kemarin. Awal tahun ini. Awal tahun ini maksudnya. Oke. Untuk paketnya ini kotaknya saya nggak tahu ini kotak ori apa enggak, tapi sepertinya sih bukan kotak ori karena di sini agak nggak simetris, bentuknya agak membesar. Cuman ya oke lah untuk kotak bukan ori. Terus seperti biasa di dalamnya ada kabel charger, ada OTG atau sambungan ya dari USB-C ke USB-A. Terus ada SIM ejector. Kita lihat ya nanti untuk SIM card-nya. Udah sih itu doang. Dan ini si HP-nya. Oh iya, ini dapat bonus casing juga, lumayan lah ya. Dan ini dia untuk si HP-nya. Untuk HP-nya kita lihat ya fisiknya overall sih ini mulus kalau bagian belakang. Ya mungkin ada 1-2 lecet sedikit, itu wajar karena HP second. Oke, untuk bawah juga ini sangat mulus. Di kanan mulus. Di kiri mulus. Untuk di kiri ini coba saya lihat SIM card tipenya. Nah, ini bisa dilihat untuk tipenya single SIM dan dia ditulis di USA, berarti ini adalah unit Amerika ya, bukan unit Indonesia. Dan di bagian depannya ini udah dikasih tempered glass, cuman tempered glassnya ala kadarnya karena di sini ada bubble-nya gitu ya. Sambil saya nyalain. Untuk Google Pixel 6 series saya tuh udah pernah pakai Google Pixel 6 saat awal launching kemarin, saya sempat beli ya. Dan di sini bedanya ketika sama dengan Google Pixel 6 itu adalah si tonjolan kameranya ini dia nggak terlalu tinggi seperti Pixel 6. Pixel 6 itu kan dia agak tinggi, ini bisa dipakai buat naruh tangan kalau Pixel 6 tuh gini, naruh jari. Kalau ini nggak, dia tipis. Untuk kamera belakangnya, dia di sini menggunakan 2 buah kamera ya, 12 megapiksel, resolusinya dua-duanya, yang satu kamera utama dan satunya kamera wide atau ultra wide maksud saya. Oke, ini udah masuk. Dan begitu masuk ada update, ada langsung update. Ini adalah layarnya itu masih 60 Hz. Tapi ini kok animasinya smooth banget ya. Saya agak kaget jujur karena salah satu pertimbangan saya, tadinya saya mau beli Pixel 7a, cuman nggak jadi, pilihnya Pixel 6a aja. Karena satu ya, tadi awalnya tuh saya pengen 7a karena layarnya udah 90 Hz. Ini masih 60 Hz. Cuman setelah dilihat, loh, kok bagus ya? Animasinya tuh nggak terlalu kelihatan kayak 60 Hz gitu. Terlihat masih sangat smooth. Ini untuk update-nya, saya lihat dulu ya. Dan untuk update-nya ini udah dapat ke Android 14. Wah, mantap ya, lumayan. Begitu masuk langsung dapat update ke Android 14. Dan nanti saya bakal coba lihat ya, kira-kira di Android 14 ini untuk kapasitasnya itu sebesar apa.
Nah, karena kalau di Android 13 untuk sistemnya itu hanya 13 GB. Nanti untuk Android 14 screenshotnya saya taruh di sini. Apakah lebih besar atau lebih kecil dibandingkan dengan Android 13 sendiri? Ini sobat, untuk speknya dia masih menggunakan Google Tensor yang pertama ya, bikinan Google sendiri. Chipsetnya itu Google Tensor yang generasi pertama. Kalau yang sekarang sudah ada generasi yang kedua. Yang saya ingat adalah Google Tensor generasi pertama itu cukup panas ya, cukup panas di Pixel 6 dulu. Tapi nggak tahu ya nanti di sini apakah akan panas atau enggak, atau sudah bisa running smooth ya di update-update yang pastinya dibuat sama Google. Dan di sini diinstalin aplikasi EQ Battery dan 96% tulisannya. Saya nggak tahu nih apakah ini presentasi ya, bukan baterai health ya. Nih baterai health, baterai health-nya sepertinya ini baterainya udah diganti kayaknya ya. Masa baterai health-nya 110? Dan di sini tertulis estimated capacity-nya 4850. Sementara kalau di desain capacity-nya atau kalau kapasitas aslinya itu ada di 4410. Ya, berarti kemungkinan baterainya ini udah pernah diganti. Kalau dilihat dari samping sih tidak ada tanda-tanda bekas lem ya. Ya, nggak tahu lah ya. Kalau misalnya pun sudah diganti nggak masalah. Selama ya masih bagus-bagus aja untuk si baterainya. Terus ini udah sempat saya setup ya untuk yang lainnya dan juga udah tes Antutu. Untuk fingerprint ya, kita lihat dulu untuk fingerprint readernya gimanakah performanya. Performanya ini lumayan cepet dan akurat ya, meskipun di sini pakai tempered glass yang kaca ya. Ya, ini oke. Terus untuk sinyal sih di sini aman ya, aktif tuh di sini XL Axiata. Cuman pas saya cek di website Bea Cukai dari tadi tuh gangguan mulu. Ya paham lah ya kenapa gangguan mulu, ya wajar, websitenya pemerintah. Nanti kalau misalnya udah benar, udah ada hasil dari Bea Cukainya, saya taruh di sini. Kalau belum ada, berarti masih gangguan terus. Dan buat kalian yang kepo, berapakah hasil Antutu benchmark-nya? Udah saya coba tes Antutu benchmark yang menggunakan versi 10.1.5. Cuman untuk yang 3D-nya pakai yang versi Lite, ini lumayan ya, hasilnya di 700 ribuan. Not bad. Untuk performa Google Tensor-nya ini oke. Dan untuk panasnya emang berasa banget ya di bagian sini tuh. Kerasa banget panasnya selama proses tes Antutu tadi. Well, sepertinya gini aja kali ya. Yang belum dibahas sudah semua rasanya. Layar udah, dia pakai OLED 60 Hz, terus Google Tensor. Speaker tentunya udah stereo ya, seperti biasa untuk Google mah tidak perlu dikhawatirkan. Untuk charger dia 18 watt, udah itu doang. Dan selebihnya mungkin bakal saya pakai dulu nih HP-nya. Nanti bakal saya bikinin video review seperti biasa. Oke deh, sepertinya segini dulu aja untuk kali ini. Terima kasih ya buat yang udah nonton. Silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Randy pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Yo, bye-bye.